Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar alfabet ya. Coba nulis huruf A sampai Z. Sebelum mulai nulis, saya infokan dulu dalam menulis hand lettering ini sebenarnya ada 4 baris ya. Ada 4 garis, ada 4 garis. Yang pertama adalah ascending line, kemudian waistline, baseline, dan yang terakhir adalah descending line. Nah, untuk menulisnya sendiri kita ada di posisi ini. Ada di posisi X height namanya. Ya, jadi misalnya nanti nulis huruf A di sini, kemudian nulis huruf B, nah sampai ke atas, gitu. Terus kalau huruf G sampai ke bawah. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi ingat pelajaran zaman sekolah dulu ya, menulis sambung. Oke, jadi teman-teman yang mungkin pakai kertasnya polos bisa digaris-garis dulu ya, atau paling nggak baseline deh, biar nggak naik turun hurufnya. Oke, kita mulai dengan huruf A ya. Huruf A itu gabungan antara oval dan downstroke. Seperti ini. Nah, biasakan untuk memberi ekor agak panjang ya di belakang sesudah downstroke ini. Biar nanti enak nyambung ke huruf berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti tingginya bisa menyesuaikan ya dengan ini. Ini kan biar kelihatan aja di kamera, saya bikin agak besar. Oke, itu untuk huruf A. Kita lanjut ya ke huruf B. Nah, biasanya huruf B-nya itu ada kepalanya di atasnya boleh, atau lurus juga bisa ya. Oke, seperti ini yang ada hurufnya di atas. Oke, kemudian naik, bulatkan lagi. Nah, ini untuk huruf B lagi ya. Nah, biasakan bikin bentuknya agak panjang biar nanti nyambung ke huruf berikutnya enak. Bisa juga huruf B nya kalau nggak mau pakai loop bisa lurus aja. Ini styles ya, boleh mau yang mana aja yang lebih enak biasanya. Jadi teman-teman bisa coba huruf A dulu ke bawah, kemudian halaman berikutnya huruf B gitu ya, biar enak, posisi tangannya udah terbiasa. Kita lanjut ya ke huruf C. Huruf C seperti oval yang terbuka. Nah, tetap dipanjangin ya supaya terbiasa untuk nyambung ke huruf berikutnya. Jadi nggak cepat berhenti di tengah. Nah, seperti ini. Oke, seperti oval tapi terbuka gitu ya. Ya, kita lanjutkan untuk huruf D. Ada beberapa versi sebenarnya ya, cuma ini yang paling sering dipakai aja. Sama seperti huruf A, kemudian biasanya modelnya begini. Nah, jadi ada loopnya di atas. Oke, bisa juga sih yang biasa aja, yang cuma mau lurus doang, boleh ya. Jadi style nanti tergantung teman-teman mau lebih enak pakai yang mana. Lanjut dulu ya, nanggung halamannya. Kita ke huruf E. Simple sih ya. Nah, jadi pas naik ke atas, tipis, mulai tebal, naik lagi. Tipis, mulai tebal, naik lagi. Oke, itu tadi A, B, C, D, dan E. Tadi halaman dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut yang huruf F ya. Nah, huruf F ini agak tricky. Bawahnya harus sedikit lebih panjang biar nggak kelihatan kayak huruf B. Nah, bedanya kalau tadi huruf B kita bikinnya gini kemudian naik lagi ya. Kalau huruf F itu seperti kita nulis huruf B zaman Latin dulu. Nah, cuman pastikan bawahnya lebih panjang. Nah, dia seperti ini. Ya, jadinya jangan terlalu bulat nanti seperti huruf B dibacanya. Seperti ini. Belakangnya agak panjang boleh untuk menyambung ke huruf berikutnya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan huruf G ya, hampir sama dengan A tapi bawahnya ada buntutnya. Nah, yang ke bawah tadi ingat yang basic stroke kemarin ya, ada descending loopnya. Nah, oke, jadi depannya seperti bikin huruf A atau O, kemudian kita kasih downstroke-nya plus descending loop. Oke, kemudian untuk huruf H, ya, jadi
upstroke, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. Jadi naik turun gitu ya. Nah ini memang harus belajar banget, harus banyak latihan biar feel-nya dapet, dimana harus pressure-nya tinggi, dimana yang harus agak diangkat sedikit. Oke. Itu untuk huruf H. Kalau huruf I gampang ya, insya Allah cuma downstroke aja, kasih buntut sedikit, kasih ketik. Oke, biasakan bikin buntutnya agak panjang biar nggak terbiasa berhenti. Nah seperti ini, nanti dari sini nyambungnya agak susah ya, jadi biasakan bikin ekornya agak panjang. Oke, huruf J mengandung descending loop juga seperti huruf G. Basically dia lurus aja ke bawah seperti ini. Nah, gampang lah ya. Oke, seperti descending loop yang tadi. Nah huruf K nih yang agak tricky karena dia ada sedikit pengecualian ya. Biasanya kalau kita downstroke itu besar, nah di bagian bawah huruf K ini kita bikin kecil supaya lebih estetik aja sih, biar gak kelihatan gede-gede banget gitu ya, kayak gini. Oke, sama ya seperti huruf H, pas naik agak kecil, ini ditekan agak besar, kemudian ke bawahnya kecil. Nah dan kalau ini di bawahnya gede juga agak kurang oke ya. Kita coba lagi ya. Ini pengecualian nih untuk huruf K, yang ke bawahnya tidak dibikin besar biar enak aja dilihatnya. Oke, satu lagi mungkin. Nah itu ya, jadi yang bagian ininya lebih besar, tapi downstroke yang ke bawah sini dia tipis aja. Oke, next ya, kita lanjutkan huruf L. Masih gampang lah ya. Huruf L masih gampang. Oke, kurang lebih begitu. Untuk huruf M, nah ini harus hati-hati, tebal tipis, tebal tipis. Akhirnya jangan lupa dikasih ekornya agak panjang. Nah, ini seperti tadi waktu yang compound curve ya kemarin, lesson yang tentang compound curve. Jadi atas bawah gitu. Oke, sama huruf N juga kurang lebih seperti itu. Jadi boleh ya, nggak apa-apa banget, nggak satu tarikan brush pen, kita berhenti dulu untuk ngatur ketebalan ininya, jadi nggak harus satu stroke gitu ya. Nah HIJKLMN, nah untuk O tadi sama sih seperti kayak oval tadi, atau nanti saya kasih alternatifnya. Huruf O bisa begini ya, untuk menyambungnya bisa dikasih begini, atau ada yang suka mungkin bikin O nya dari depan, ini juga ada ya, itu nanti selera sih, seneng yang mana. Oke, untuk huruf P biasanya seperti ini, ada loopnya. Nah, seperti ada loopnya begini. Kita lagi ya, memang agak tricky ini, tebal tipisnya harus sudah enak banget, atau bisa juga yang simple cuma gini aja. Nah boleh, sekiranya mana yang lebih gampang lah ya. Nah untuk Q mirip-mirip G tapi hati-hati, untuk bagian belakangnya huruf Q itu begini. Nah this is the tricky part ya, jadi jangan ke depan. Ini ke belakang. Normalnya sih gini ya kalau hand lettering, coba kalau teman-teman punya style yang lain, misalnya mau begini boleh, itu sih suka-suka aja. Oke, kita lanjutkan huruf R. R itu boleh yang pakai loop ya depannya, atau yang flat juga bisa. Begini bisa, boleh, atau mau yang simple aja bisa juga ya, terserah teman-teman lagi pengen lebih estetik yang mana gitu. Nah huruf S ini agak susah, gampang sih apalagi pakai brush pen ya, jadi kayak tebel tipisnya harus aware banget. Ada dua versi juga untuk huruf S. Ini saya ulang ya, atau yang lebih simple misalnya di tengah kalimat bisa begini aja. Perhatikan tebal tipis ya, mau lebih simple lagi. Nah, di modelnya mau yang mana terserah, stylenya suka-suka. Oke ya, dikit lagi. Oke, untuk huruf T hampir sama dengan huruf L, tapi nggak ada loopnya di atas, biasa aja sih. Boleh juga kalau depannya mau dikasih ini juga boleh.
huruf N ya. Jadi ke bawah dulu, naik, kemudian ditebalkan lagi downstroke-nya. Seperti itu. Huruf V juga mirip-mirip ya. Nah, hati-hati untuk di bagian sininya. Ketika sudah ini diangkat pelan-pelan. Nah, sama dengan W ya, turun, naik, turun lagi, seperti ini. Itu lagi ya. Nah, untuk huruf X, pelan-pelan ya, tarik ke bawah, nanti lagi ke atas, kemudian seperti ini. Nah, ini huruf X. Kalau punya style yang lain juga nggak masalah. Oke, lanjut ke huruf Y. Kalau udah enak bikin huruf G, huruf J, nah sama aja ya, bikin huruf Y juga gampang. Nah, ini yang agak susah nih. Huruf Z itu banyak versinya, tapi biasanya pakainya yang gini. Nah, nih biasanya yang dipakai bentuknya seperti ini. Kalau dirasa susah, boleh yang biasa aja. Ini boleh ya, ada batasan seperti apa. Oke, itu tadi kita latihan huruf-huruf ya, bisa dicoba sama teman-teman di rumah. Kalau dirasa kecepatan bisa di pause aja videonya. Oke, kita coba lihat lagi ya dari depan. Sedikit refresh aja. Nanti coba teman-teman bikin guidelines ini ya, biar nanti tingginya huruf B, kemudian D, E, ini bisa kelihatan rapih gitu. Nah, untuk awal-awal kita pakainya yang style nulisnya rata dulu. Nanti kalau sudah bisa mulai styling gitu ya, diperkenalkan lagi dengan teknik yang lain. Nah, untuk sementara itu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.